Jelang berakhirnya musim 2022-2023, Real Madrid terus dikaitkan dengan beberapa nama baru untuk menambah kekuatan mereka. Ya, setelah Jude Bellingham yang udah deal, kini fokus utama Madrid adalah mencari sosok penyerang baru. Terlebih seperti yang diberitakan media Relevo, kalau Benzema sendiri kini tengah mempertimbangkan untuk tak memperpanjang kontraknya bersama El Real. Ya, striker Prancis yang kontraknya akan habis pada 30 Juni 2023 itu kabarnya sedang mempertimbangkan tawaran fantastis sebesar 200 juta euro dari salah satu klub Arab Saudi. Nah, bila benar adanya, maka Madrid paling tidak harus mencari dua penyerang lagi. Dan secara mengejutkan, manajemen memilih opsi untuk memulangkan si anak hilang, Joselu dari Espanyol. Lantas dari sekian nama-nama top yang diisukan, mengapa justru Joselu yang pertama kali direkrut? Jose Luis San Martin Mato, atau yang lebih akrab disapa Joselu. Baru-baru ini baru saja membuat heboh, khususnya para fans Real Madrid. Pasalnya, pemain yang membela Espanyol itu kabarnya akan segera bergabung Madrid, begitu musim 2022-2023 usai. Tentu itu cukup mengejutkan, mengingat selama ini Madrid lebih sering dihubung-hubungkan dengan penyerang-penyerang top macam Victor Osimhen, Kylian Mbappe, atau Harry Kane. Nah, alasan fans Madrid cukup terkejut pun cukup masuk akal. Sebab di musim 2022-2023, Joselu ini hanya pemain untuk Espanyol yang di akhir musim fix terdegradasi. Pastilah muncul kekhawatiran apakah ini semacam panic buying dari manajemen karena tak kunjung dapat penyerang anyar, namun kok ya dirasa terlalu dini dikatakan panic buying, mengingat bursa transfer sendiri belum dibuka. Lantas siapa sebenarnya Joselu dan apa alasan Madrid ingin merekrutnya? Sebagai penyerang, mungkin nama Joselu ini tak tenar-tenar amat. Hal yang wajar mengingat sepanjang karirnya, pemain 33 tahun ini lebih sering membela tim-tim mediocre. Meski begitu, soal urusan bikin gol, Joselu ini tak buruk-buruk amat kok, bahkan cenderung underrated. Musim ini sendiri, meski timnya Espanyol terdegradasi, ia masih bisa bikin 16 gol di La Liga. Dan di musim lalu saat membela Alaves, ia bisa bikin 14 gol di La Liga. Hal yang membuktikan kalau dengan kualitas rekan-rekan yang payah saja, ia masih bisa bikin lebih dari 10 gol. Apalagi bila ia disupport gelandang-gelandang top milik Real Madrid. Pasti bisa lebih, bukan? Meski bertinggi 192 cm, namun Joselu ini bukan tipe striker yang hanya diam menunggu bola di kotak penalti, di mana pergerakannya sangat mobile dan bisa memainkan peran sebagai striker modern. Ya, meski tinggi menjulang, skill olah bola Joselu ini terbilang lumayan kok, dan bisa dibilang ia adalah pemain yang sering menggendong Espanyol musim ini, kendati pada akhirnya terdegradasi. Ya, satu alasan lain mengapa Madrid gercep mendatangkan Joselu adalah karena ia gratis. Di mana meski masih punya sisa kontrak dengan Espanyol, namun ada kesepakatan kalau Joselu bisa pergi secara gratis andai tim tersebut terdegradasi. Tentu saja, apa yang dilakukan Madrid ini terbilang cerdas, karena mereka tak perlu keluar duit untuk bisa mencari sosok penyerang berkualitas, meski hanya untuk jangka pendek. Tentu saja keputusan merekrut Joselu ini bukan sekedar ngasal, di mana ia tentu akan dijadikan backup bagi penyerang utama Madrid di musim depan. Nah, seiring kian gencarnya kabar kalau Benzema sedang mempertimbangkan tawaran 200 juta dari Arab Saudi, maka Madrid pun pada akhirnya harus memburu striker kelas dunia lainnya. Nah, menurut laporan terbaru, kalau Carlo Ancelotti benar-benar meminta pihak manajemen untuk segera mengamankan jasa Harry Kane sebelum ditikung tim lain. Di mana Ancelotti dinilai sangat membutuhkan sosok penyerang murni level atas seperti Kane sebagai goal getter, sebagai pengganti sepadan bagi Benzema.
Ya, bagi yang belum tahu, Joselu sendiri pernah membela Real Madrid pada kurun waktu 2019 hingga 2012. Akan tetapi ketika itu ia hanya bermain bersama tim Castilla alias tim keduanya Madrid. Bersama Real Madrid, Castilla, Joselu ini terhitung subur karena bisa mengemas 40 gol dari 73 penampilan. Akan tetapi ia tak pernah bisa dapat kesempatan bermain di tim utama karena kalah bersaing dengan para penyerang-penyerang top Madrid ketika itu, sehingga mau tak mau, Joselu harus angkat kaki dan berlabuh ke Hoffenheim pada 2012. Nah, setelah sekian lama berlalu, mungkin inilah saatnya bagi si anak hilang untuk membuktikan segalanya. Toh tidak ada kata terlambat, bukan? Apalagi ia sudah tahu dengan kultur Madrid. Pasti ia tak akan menemukan kesulitan berarti untuk adaptasi lagi. Ya, meskipun dianggap sebagai striker kacangan, namun tentu saja Opa Perez tak mungkin sembarangan mencari pemain. Ya, untuk kasus Mariano Diaz mungkin itu Opa sedikit hilaf kali ya. Tapi percayalah, kalau Joselu ini akan jadi opsi yang oke, tentu saja sebagai backup. Karena bagaimanapun, kendati nantinya Kane benar-benar tiba, tak mungkin dong sepanjang musim Madrid terus bergantung padanya tanpa adanya waktu untuk rotasi. Untuk itu, demi mengejar semua gelar yang ada, Madrid paling tidak harus punya setidaknya satu striker top dan satu super sub yang kualitasnya lumayan. Ya, intinya sejelek-jeleknya dan sekacang-kacangnya Joselu masih lebih mending ketimbang pemain kesayangan Madridista, Mariano Diaz yang masa prime-nya hanya berlaku untuk satu laga saja.